Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada, dan juga selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati Anda sehingga Anda menjadi orang yang terberkati di tengah-tengah kehidupan. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu memberikan waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal kelima ayat 9a. Beginilah firman-Nya. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang teman semasa kecil, dia senang bermain dengan alat pisau cukur milik ayahnya. Dan ketika dia sedang bermain, salah satu jarinya tergores oleh pisau cukur tersebut dan darahnya tercecer di meja rias. Kucingnya, waktu ibunya bertanya melihat percikan darah di atas meja, ia bertanya kepada anaknya, "Ini darah siapa?" Lalu anaknya katakan, "Ini kucing punya darah. Kucing luka main silet," jawabnya dia, anak kecil ini. Lalu ibunya berkata, "Masa sih kucing main silet?" Saya, anak kecil ini, di dalam hatinya tidak bisa menjawab. Lalu dengan lemah lembut, ibu daripada anak kecil ini memeriksa tangan anaknya dan mendapatkan luka di jari tangan anak tersebut. Ibu ini membersihkan luka itu dan mengolesnya dengan obat. Lalu sambil mengoleskan obat, ibu itu pun berkata kepada anaknya, "Lain kali kalau luka jangan disembunyikan ya nak." Demikian ibunya berkata. Bapak Ibu, saudara-saudari, kebenaran adalah salah satu sifat daripada Allah. Jika dan apabila kita berbohong, kita telah menyakiti hatinya. Kebohongan menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya tidak semua orang menyukai diri atau pribadi yang selalu berbuat bohong. Resep yang sederhana agar kita tidak jatuh ke dalam dosa kebohongan adalah berkata jujur. Tidak seorang pun dapat lolos dari dosa berbohong. Begitu juga sebagaimana yang dikatakan dalam firman, Ananias dan Safira mengira mereka bisa membohongi rasul-rasul dan jemaat. Mereka berdua menahan sebagian dari hasil penjualan sebidang tanah. Memang benar, Petrus tidak tahu, tetapi Roh Kudus tahu. Mereka bukan mendustai manusia, tetapi mereka berdua telah mendustai Allah. Mereka ingin dikenal sebagai seorang yang dermawan dengan berjanji memberikan seluruh sebagian hasil penjualan, memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu, namun mereka berdusta karena mereka telah menyimpan sebahagian uangnya, tetapi mengaku memberikan seluruhnya.
Mereka ingin mendapatkan pujian dari jemaat lain. Mereka lupa bahwa Tuhan itu Maha tahu dan melihat perbuatan mereka. Akibatnya bukan hanya mendapat pujian, tetapi mereka justru dihukum karena mempermainkan Tuhan. Mereka berharap mendapat pujian, tetapi hukuman yang diterima oleh Safira dan Ananias. Saudara-saudari, banyak ayat Alkitab yang mendorong kita memberi apa yang kita miliki, apa yang kita punya untuk mendukung pelayanan di antara umat Tuhan. Juga menolong siapa saja yang memerlukan, terlebih di masa-masa COVID-19 ini. Tuhan ingin agar kita, keluarga kita, baik suami dan istri, anak-anak, adalah keluarga yang memberi dengan ikhlas, dengan sukacita kepada gereja sebagai buah iman kita kepada Tuhan. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk menjadi pencitraan di mata manusia dengan motif-motif lain. Ini semua keliru jika Anda melakukan itu di dalam kehidupan pelayanan Anda. Mari kita belajar dari kisah Ananias dan Safira ini. Kisah sama tidak terjadi kepada kita setelah memberikan persembahan kita kepada gerejanya, kepada Tuhan kita. Tuhan tidak menyenangi, Tuhan tidak menyukai kebohongan, dan Dia tidak akan membiarkan kebohongan ini. Dia akan menyikapkannya. Kalaupun kebohongan itu tidak terbongkar selama kita hidup, kita tetap harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan saat pengadilan terakhir. Kalau kita pernah membohongi seorang atau beberapa orang dengan alasan tertentu, akuilah hal itu kepadanya, kepada Tuhan. Dan ini perlu dilakukan dengan kerendahan hati. Percayalah, saat kita mau mengakui kesalahan dan kesalahan yang sering kita lakukan, bahkan kita mau seringkali menutupi kesalahan demi kesalahan yang sudah kita perbuat, kita akan merasa lega dan kita akan melanjutkan langkah-langkah kehidupan kita untuk hidup sebagai orang yang percaya, yang selalu berbuat dan bertindak dengan jujur di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.